Pak Nikolas. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati. Hari adalah hari kami kita berkumpul di FM dengan segala sukacita. Kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, seperti air mengalir di sungai, dan menyertai kita, dan hari kita lalu dipimpin berkat yang berlimpah. Ini yang kita ucapkan setiap hari, agar Tuhan selalu menyertai kita, melindungi, dan kita semakin hari semakin intim kepada Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, selalu dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita tahu, ketika kita bermain Yesus, kita merasakan damai. Karena kita tahu cinta Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita yakin Tuhan itu kenal saat Ia mati naik ke surga. Karena Tuhan berasal dari surga. Bahkan Dia turun ke dunia hanya mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita, agar kita kembali ke surga. Maka Filipi 3:20 mengatakan bahwa kewarga negara kita ada di surga. Di bumi hanya hidupnya sementara. Maka Tuhan begitu mencintai kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Setiap hari kita berdoa tidak pernah berhenti. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk melindungi dan menjaga kita. Karena firman Tuhan menyatakan jangan pernah jemu berdoa. Karena saat kita berdoa, Tuhan selalu hadir. Tanpa berdoa tetap Tuhan hadir melindungi kita.
Maka hari demi hari selalu dikatakan dalam firman, kita harus menjaga Tuhan. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah. Apapun yang kita lakukan, di komunitas yang berada, di lingkungan, bahkan dimanapun, ada wajah Tuhan yang ada bersama kita. Sehingga namanya selalu ditinggikan dengan segala perbuatan kita yang kita perlihatkan kepada dunia, bahwa ada anak Tuhan yang penuh kasih. Musim makan selalu berganti. Dan apa lagi tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Haleluya, yakin Tuhan menduduki. Pelihara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Aku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Di musim yang selalu berganti, kehidupan juga silih berganti. Ada suka, ada duka, tapi Tuhan tetap selalu mencintai kita, tidak akan pernah berhenti. Maka yang kita rasakan adalah kasih kemurahan Tuhan setiap saat. Maka hari-hari kita rasakan damai sejarah, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Kesulitan apapun, ekonomi, baik yang lain sakit, maka yang sedih akan dihibur adalah berkat kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu mencintai kita dengan setiap musim. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya, ku yakin Tuhan menduduki. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain diriku tak akan terjatuh tanpa izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu, peliharaku seumur hidupku.
kepada hamba-Nya Pak Derikson. Tuhan memberkati. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan, hingga pada saat sore hari ini kami dapat berkumpul karena anugerah-Mu Tuhan, karena perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Siapakah diri kami ini Tuhan, namun kami berasal daripada-Mu Tuhan, umat ciptaan-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu Bapa. Kami bertemu dari berbagai tempat, berbagai daerah Tuhan, untuk beribadah bersama, memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah Zoom Family Ministry ini Bapak. Engkau telah memimpin dan mengurapi hamba-Mu Bapak Nicholas Liang Tuhan dalam memimpin pujian dan penyembahan, dan yang Engkau urapi hamba-Mu di dalam menjadi WL pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Demikian juga kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada hamba-Mu. Biarlah semuanya itu menguatkan kami, memotivasi kami, dan memberkati kami. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau urapi, Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ibu Pendeta Rini Juanto Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Jagai Bapa, bahkan pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan doa, syafaat, doa berkat, bahkan bincang-bincang dan doa penutup, Tuhanlah yang mengurapi, sembunyikan semuanya di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah hanya nama-Mu, Yesus, yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan kami dapat rasakan hadirat-Mu ketika kami sepakat memohon kehadiran-Mu Tuhan, maka Engkau akan ambil alih semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya ketika Engkau Yesus hadir dalam ibadah Zoom kami ini, mujizat Allah pasti terjadi. Kami dapat rasakan sukacita, kesembuhan, pemulihan, apapun yang Kau lakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini, bahkan yang sudah masuk juga Tuhan, kiranya Engkau-lah Tuhan yang membukakan hati kami, menerangi hati kami, untuk dapat bersama-sama Tuhan, untuk bersehati, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan. Oknum yang tidak senang, yaitu kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus kami percaya kemenangan telah Kau berikan melalui kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah menyerahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya ingin bersaksi. Pak Johannes, adakah kesaksian Pak Johannes? Ya, silakan Pak Johannes. Untuk kesempatannya sore hari ini. Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Mulai hari Senin kemarin ya, saya ada kerjaan Gunung Dinamo, jadi saya ada di Jakarta sampai saat ini. Saya percaya ini semua oleh karena doa orang benar ya, dari Pak Pendeta Komengban, dan saya juga menyadari ya, saya bersyukur pada Tuhan karena saya menyadari bahwa usaha Gunung Dinamo ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Amen. Dan dinamo yang di bengkel yang Tuhan percayakan kepada saya ini tentunya juga karena kasih Tuhan. Dan saya mau mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan saya. Dari kekuatan dan kesehatan yang ada pada saya serahkan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Amen. Dan kalau saya diberi milik Tuhan sebuah mobil, itu juga bukan untuk suatu kesombongan saya, tapi kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dari awal, sedikit saksi, dari awal saya punya mobil, dari awal itu tujuan saya adalah untuk antar jemput tunanetra di GPI Petamburan. Karena pada suatu hari saya melihat ada beberapa orang tunanetra di GPI Petamburan, waktu saya antar sendiri, tapi lama-lama kok lebih dari satu, mungkin saya mau antar pakai motor.
bisa sampai 6 orang. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya punya mobil. Saya ngobrol sama teman dan akhirnya teman bantu saya. Akhirnya saya bisa beli mobil. Waktu itu jam 9 saya senang. Tapi akhirnya ganti sampai sekarang mobil jadi Avanza. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan saya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang ada pada saya menyadari itu semua adalah kemuliaan. Itu adalah miliknya Tuhan. Seperti sering Pak Nikolas katakan, apa yang kita punya semua adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar, kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kita akan kembali kepada Tuhan pun juga tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ini kesaksian saya, Pak Derikson. Ya, terima kasih Pak Johannes. Kesaksian yang luar biasa ya. Artinya dari awal untuk menjemput, antar jemput orang tunanetra, tetapi akhirnya Tuhan lebih memberkati lagi. Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya seperti pujian kita tadi, ya musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Silakan buat namanya Pak Coach Chandra mungkin kesaksian. Ya, salam semuanya. Salam. Ya, benar semuanya kayak kesaksian dapat mobil. Memang saya juga pernah minta mobil sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya selama ini... Pak Chandra. Halo. Hai. Pak Chandra, sekali memberikan kesaksian bahwa hati-hati kalau mengundang hamba Tuhan. Dilihat dari kebijakan, karena kemarin yang Agus Darman, ternyata Pak Daniel Lee juga kenal bahwa beliau adalah orang yang tidak baik gitu kehidupannya. Tapi tetap kita doakan. Cuman ini menjadi kesaksian juga. Silakan, Coach Chandra, waktu kita di FGB main kemarin. Silakan. Oh, yang Pak Agus. Ya, Agus Darman. Agus Darman itu memang teman baik saya. Ngomongnya juga dua kacau balau, ngomongnya jorok melulu, ngomong sek ngomongnya jorok melulu. Pas di mana ngomong gitu Coach Chandra? Hah? Pas di mana ngomong gitunya? Pas pelayanan. Jadi pelayanan di Admin ada si siapa Ana Tairas juga. Ketika kami mengundang dia, tapi bukan saya. Salah satu TV di sana mengundang. Tiba-tiba saya mengundang Pak Chandra bersaksi. Pak Chandranya kaget ketemu beliau. Iya. Saya juga bingung. Silakan Pak Chandra. Sudah dikirim ke. Iya, dia kan tinggal di Depok, diusir sama gembala sidangnya. Oh. Dia ribut sama gembala sidangnya karena nggak dikasih pelayanan lagi, pelayanan nggak dikasih lagi, nggak dikasih. Ya ngomongnya kacau, ngomongnya kasar gitu, nggak punya kasih. Ya udah dia ibarat itu kalau itu ibarat gigit anjing lah gitu dah. Kemudian udah ribut sama istrinya, cekcok sama istrinya. Ya udah selama ini dia kan nggak ada pemasukan, dia ngelamar kerjaan nggak dapat. Nah, akhirnya dia hubungan saya dagang ini, saya kan suka main binatang ini nih, tokek. Nah, bilang Coach Chandra ada tokek nih, dia bilang. Siapa punya? Teman saya punya. Berapa? Ya 3 M, dia bilang ukurannya gede, 3 miliar satu tokek itu. Memang iya harganya tinggi. Udah oke. Serius nih, ini temen gue daerah ini serius. Temen gue tuh orang full gospel, orang Batam loh, saya bilang loh. Pak Agus, kalau nggak serius saya malunya buka main loh. Dia bilang iya serius katanya. Udah saya kontekin antara orang Batam sama Pak Agus, udah confirm. Ya udah confirm 2 hari udah datang. Nah temen gue datang dari full gospel dari Batam ke Jakarta. Ya udah gue kenalin Pak Agus. Nah Pak Agus bilang, pendeta Agus bilang, kita pertemuan di Hotel Ibis di Selipi jam 9 pagi. Ya udah, saya sama Pak Agus pesen Grab, udah tunggunya di Season City. Dia dari Depok turun, tunggu Season City. Saya janji sama teman saya ada 2 orang lagi sampai di Hotel Ibis. Tunggu udah 1 jam lebih. Orangnya nggak nongol. Waduh. Akhirnya yang Batam itu kecewa sama Pak Agus. Pak Agus, gimana sih kamu kan pendeta?
kok gimana janjinya? Saya kan datang dari Batam. Orang dong konsekuen dong, jangan begitu caranya. Udah gitu udah ribut, akhirnya ribut teman-teman saya itu. Si Agus emosi lagi. Ngomongnya kotor-kotor lagi. Kamu pendeta kok ngomongnya kotor-kotor? Kok kotor-kotor kamu pendeta? Kok pendeta benar nggak sih? Benar-benaran apa main-mainan pendeta kamu? Ini ada KTA saya, ketua jabatannya, tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dibilang gitu. Udah gitu, udah akhirnya udah ribut, udah pulang dah. Nggak mau ladenin Agus. Orangnya panasan, punya orang panasan. Kalau ngomong tutur katanya nggak bisa lemah lembut. Udah gitu udah. Nah, sama saya tetap, saya udah bilang Pak Agus, caranya kamu nggak boleh gitu loh. Kamu katanya pendeta, khotbah kemana-mana. Tapi kok nggak perkataannya kan nggak ini. Nggak ada kasih, nggak ada bijaksana, nggak ada urapan, saya bilang. Iya, dia ngomongnya nggak enak sih, bukannya nggak enak. Kamu janji jam 9, dia kan dari Batam ke sini, bangsa 3-4 juta habis tuh ongkos tuh, saya bilang. Nah, ternyata barangnya nggak ada. Makanya kalau janji orang bisnis harus tepatin, itu hilang kepercayaan, saya bilang. Udah gitu. Nah, terus udah gitu. Nah, pada waktu itu Pak Agus udah ribut sama istrinya, Pak. Istrinya terus sedang hubungan seks sama laki-laki yang lain, main serong. Kenapa ketahuan di HP-nya udah berapa kali, ya udah Pak Agus tuh tabukin istrinya ditabukin, digebukin istrinya. Nah, istrinya minta cerai. Nah, Pak Agus kan numpang istrinya, itu rumah istri punya bapak, mertua punya. Nah, udah ribut besar lagi. Udah akhirnya, aduh dia nggak tahu gimana tuh, udah malunya bukan main si Agus tuh. Udah akhirnya sama tetangga juga ribut. Nah, kenapa saya juga heran, kenapa seminggu yang lalu kenapa bisa khotbah di FGB Men di daerah Sawah Besar Pecenongan, saya kaget. Saya yang bersaksi, dia yang khotbah. Saya bilang Pak Nikola, saya undang siapa orang ini ngomong ngejorok begitu, nggak ada bijaksana, nggak punya kasih. Saya bilang pas ketemu dia lagi. Nah udah gitu dia khotbah, dia malu lupa waktu dia khotbah, udah selesai khotbah. Saudara, siapa yang sakit maju ke depan? 3 kali dia ngomong. Yang sakit apapun maju ke depan. Udah gitu, satu pun nggak ada yang maju. Kedua, saya ada lihat ibu-ibu rumah tangganya kacau balau, terus ribut sama suaminya, pertengkaran. Dia bilang, dalam hati saya yang bertengkaran, yang ribut lu sendiri, bukan orang. Dia main tembak aja dia, Pak. Dia main tembak aja dia. Saya lihat, Tuhan pesan saya tahu ada ibu di sini yang hadir, tolong berdiri, rumah tangganya berantakan, ribut sama suaminya. Waduh, satu pun nggak ada yang berdiri. Wah, dalam hati gue lu bohong punya lu, dalam hati gue lu bohong, ketahuan lu gitu. Aduh, dia Pak banyak sandiwaranya Pak, banyak. Akhirnya satu pun Pak, dia malunya bukan main lu. Udah 3 kali siapa yang ada yang sakit bangun, saya akan doakan. Terus ke 1-2 kali, ayo aja nggak malu. Terus udah gitu, sama 3 kali nggak ada. Baru terakhir alasan, cicinya ada orang itu yang rumah tangganya kata balau, ribut sama suaminya. Dalam hati gue, lu yang sendiri yang ribut sama suaminya. Dia nyalain orang lain. Aduh, benar-benar kata balau, ini hati-hati aja dia. Iya, maksudnya jangan sembarangan undang dia. Saya tahu dia ribut sama orang lain. Saya tahu setiap hari kalau ketemu saya mau ngejorok-jorok melulu. Hati-hati Pak Pendeta, kamu kan pendeta, kenapa ngomongnya jorok-jorok melulu? Dia bilang, aduh, udah. Saya udah berceraiin istrinya, dibilang. Udah gitu, udah dia kesaktan. Soalnya saya memberkati, amin. Hati-hati. Dan artinya ada hamba-hamba Tuhan yang tidak menjadi teladannya, banyak di mana-mana, tapi ya kita doakanlah. Silakan buat Pak Pendeta Komingguan, Ibu Rini udah datang. Ya, shalom Bu Rini, Juanto, sudah masuk hambanya, luar biasa. Halo Pak, mohon maaf. Gak apa-apa Bu. Ya, shalom Bu Rini. Yang penting Ibu sehat ya, sampai di rumah dengan sukacita ya. Amin. Ya, boleh silakan sebuah lagu sebelum masuk firman. Ibu Rini Juanto sudah hadir hambanya. Silakan Pak Nikolas. Baik. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ku tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau melihat hati kami. Engkau mendengarkan segala kesahku. Namun ada Kau menolong hidupku. Cintamu kepada diri kami, Kau rela mati demi kami di kayu salib. Engkau berkorban hanya untuk kami semua yang Kau cintai selama-lamanya. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang sangat mulia. Kami percaya Engkaulah Allah yang sungguh mulia. Darah-Mu yang mengalir di kayu salib, goresan di lambung dengan tombak. Engkau rela tanpa pernah membalas. Tuhan, ku berterima kasih. Engkau rela berkorban bagi kami semua. Yesus, ku berterima kasih. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan hambanya Ibu Rini Juwanto. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, salam. Salam, Bu. Salam. Shalom. Tuhan berkati. Ini lagi agak ada problem sedikit aja, jadi saya pakai HP aja ya. Tapi ada 2 saya bisa. Ya. Mohon maaf agak terlambat, tadi baru pulang dari Rutan Jambe. Dan puji Tuhan hari ini kita masih boleh berkumpul kembali, ada kesempatan yang luar biasa.
yang Tuhan berikan lewat Pak Ko untuk saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, setiap orang yang ada yang di media Zoom ini. Bicara tentang bagaimana berkat yang kita dapatkan itu menanggalkan beban kita. Bagaimana berkat yang ada itu bisa menanggalkan beban kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi saya hanya bacakan untuk ayat yang kedua terlebih dahulu. Yang berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Selalu merancangkan sesuatu yang baik dan benar. Merancangkan sesuatu yang tidak pernah salah, tidak pernah jelek, tapi sesuatu yang baik. Karena itu kita harus tetap berjuang dengan sungguh-sungguh supaya dapat meraih keberhasilan itu. Paulus berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa seorang olahragawan akan berhasil meraih juara apabila ia terus berlatih diri, berjuang sekuat tenaga, dan bertanding menurut aturan yang benar. Mari kita boleh melihat 2 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6. 2 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya olahragawan harus bertanding kalau dia mau memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga tentunya. Bukan peraturan-peraturan yang lain kalau dia mau mendapatkan kejuaraan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita, oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa kita pasti menghasilkan sesuatu. Hidup bertumbuh dalam iman, karena iman kita akan menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Jika digarisbawahi, kita menanggalkan semua beban yang merintangi. Ada berkat yang Tuhan siapkan asal kita menanggalkan beban-beban yang merintangi kita. Mari kita akan belajar bersama beban apa saja sih yang merintangi kita, sehingga supaya ditanggalkan agar berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 11 tadi, saudara, kita baca dari nats yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, bahwa beban apa yang sudah merintangi kita sehingga kita tidak mendapatkan berkat. Kita harus menanggalkan beban itu, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya berkat daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah beban yang merintangi kita adalah masalah kita yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Masalah kita yang digondelin kalau orang Jawa bilang. Masalah kita. Mohon maaf Bu,
ya, diserahkan kepada Tuhan. Bu. Itulah merupakan wujud Ibu. sebuah beban. Ibu Iya. Rini, Ibu Ya. Rini, Ya, itu apa HP-nya yang satu lagi jadi storing, Bu. begitu ya. Artinya, iya. Yang matikan saja. Ya. Siap. Bagaimana? Sudah? Iya, Oke, bagus, Bu. Lebih Iya, mantap, Bu. Iya, mantap, Bu. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi adalah beban yang merintangi kita adalah masalah yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Itu akan selesaikan sendiri. Dan itu yang mengakibatkan berkat tidak akan tercurah dalam hidup kita. Yeremia 11 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia menyerahkan perkaraku kepada Tuhan. Demikianlah kita harus mengambil bagian yang sama, menyerahkan masalahku, menyerahkan perkaraku, menyerahkan segala sesuatu yang menghimpit dalam hidupku kepada Tuhan. Dan ketika kita bisa menanggalkan beban ini yang merintangi kita, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Jika masalah kita tidak diserahkan pada Tuhan, maka itulah yang akan menjadi beban yang merintangi. Oleh sebabnya karena saya berbicara pada sore hari ini dengan judul bahwa berkat ketika kita menanggalkan beban yang merintangi kehidupan kita. Kita akan lanjutkan yang kedua, beban apa lagi yang merintangi kita? Adalah keinginan kita menjadi sama dengan dunia. Keinginan kita ingin menjadi sama dengan tetangga kita, sebelah kita, yang kayaknya baik-baik aja, yang kayaknya tidak pernah ke gereja, yang kayaknya tidak pernah berdoa membaca firman Tuhan, tapi hidup mereka diberkati. Hidup mereka enjoy. Hidup mereka cukup dan lebih daripada cukup. Beban yang merintangi kita adalah keinginan kita untuk jadi sama dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 berbunyi demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Otomatis saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersahabat dengan dunia, ketika kita hidup melakukan cara-cara dengan cara-cara dunia, ketika kita berkompromi dengan dunia yang ada, maka kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mau mendapatkan berkat Tuhan, mari kita menanggalkan beban yang merintangi kita, yaitu keinginan kita untuk menjadi sama dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang berani tampil beda. Seorang yang punya prinsip yang kuat, pegangan hidup yang kuat, dan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan contoh banyak dalam kebenaran firman Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya keteguhan iman yang sungguh. Mereka punya prinsip dalam hidupnya. Mereka berani tampil beda, tidak sama seperti dunia yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah beban yang merintangi kita adalah pikiran dan emosi yang tidak terkendali. Seperti tadi kesaksian yang kita dengar bersama, seorang hamba Tuhan yang bisa punya emosi yang tidak terkendali, punya perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, punya perkataan-perkataan yang mengejudge, punya perkataan-perkataan yang
jorok, punya perkataan-perkataan yang kasar dan kotor. Mari beban itu harus kita tanggalkan, pikiran dan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Di dalam 2 Korintus 10, saudara, mari kita buka ayat 3 sampai dengan 5. Memang saudara dan saya masih hidup di dunia. Memang benar kita masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita memang hidup dalam dunia. Tapi kita melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa, melakukan pelayanan yang Tuhan suruh, bukan dengan cara-cara dunia. Kita pasti tahu cara dunia yang seperti apa. Kita punya Roh Kudus yang bisa memberitahu kepada kita, ini cara dunia, ini cara tidak benar, jangan lakukan itu. Dan kita dikuduskan lewat pikiran-pikiran kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang keempat berbunyi demikian. Karena senjata kami adalah perjuangan. Bukanlah senjata duniawi. Sekali lagi, bukan senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima dari bagian ini yaitu beban yang merintangi kita adalah pikiran dan emosi yang tidak terkendali atau emosi yang tidak dikendalikan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 3 hal ini yang harus kita tanggalkan supaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus menaklukkan pikiran dan emosi kita di dalam Kristus. Seringkali dalam kondisi capek, seringkali dalam kondisi tertekan, seringkali dalam kondisi banyak masalah yang terjadi dalam pelayanan kita. Mungkin kita berharap dukungan-dukungan dari teman-teman kita, berharap dukungan-dukungan dari keluarga terdekat. Tapi pada kenyataannya seringkali kita berjalan sendiri. Dan kita lupa menaklukkan segala sesuatu kepada pikiran Kristus. Sehingga kita keluar dari pikiran kita, keluar dari lidah bibir kita, sesuatu perkataan yang tidak membangun. Tapi perkataan yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran kita ditaklukkan kepada pikiran Kristus, maka otomatis kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kita bisa mengendalikan apa yang terucap, yang keluar dari lidah bibir kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran-pikiran itu cenderung dekat dengan emosi, saudara. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang crowded, hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang padat dan tidak ada jalan keluar. Karena dekat dengan emosi, maka seringkali bisa meletup-letup emosi kita. Karena pikiran yang tidak tenang akan jadi mudah terpancing oleh emosi. Ketika kita mudah terpancing oleh emosi, maka pikiran kita pasti tidak tenang. Maka pikiran kita pasti tidak ditautkan kepada pikiran Kristus. Itulah yang menghambat berkat Tuhan turun atas kita, atas pelayanan kita. Dan yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, beban yang merintangi kita adalah tawaran dunia yang tidak bisa kita tolak. Ada banyak tawaran dunia yang begitu mengiming-imingi sesuatu yang indah, sesuatu yang cespleng, sesuatu yang tidak perlu doa berlama-lama. Sesuatu yang tidak seperti Kaleb
ketika menerima janji Tuhan harus menunggu 45 tahun, umur 85 tahun, dia baru mendapatkan janji Tuhan yang digenapi. Begitu butuh sekian lama Kaleb untuk bisa menerima janji Tuhan. Begitu juga sama dengan kita. Kita sudah berdoa puasa, kita sudah melakukan pembacaan firman Tuhan, kita sudah melakukan pemujian penyembahan kepada Tuhan, kita tidak berhenti menyembah Dia. Tetapi saudara, tidak kunjung datang pertolongan Tuhan, tidak kunjung datang ketepatan janji Tuhan buat kita. Lantas kita menerima tawaran dunia dan kita tidak menolak lagi. Karena dengan begitu mudah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Saudara, ketika kita membuka celah untuk menerima tawaran dunia dalam hidup kita, maka berkat Tuhan tidak akan pernah dan tidak, jangan pernah berharap berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 2, 2 Korintus 4 ayat 1 dengan 2, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Biarlah perkataan Tuhan itu juga, perkataan ini adalah juga perkataan kita. Kebenaran firman ini juga terucap dari lidah bibir kita. Oleh kemurahan Allah, kita, kami, saudara dan saya, menerima pelayanan ini. Menerima pelayanan pemberitaan firman ini. Menerima pelayanan ini. Menyaksikan banyak tentang kebenaran kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Dan di dalam pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kalau pada saat ini mungkin kita sedang mengalami tawar hati. Oleh karena syaratnya masalah. Syaratnya pencobaan-pencobaan yang harus datang di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kembali bahwa kemurahan Tuhan yang kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah. Karena itu kami tidak tawar hati. Jangan biarkan tawar hati itu melingkupi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf mungkin suara saya parau saat ini. Beberapa hari saya batuk, saya pilek saudara. Dan tadi sepanjang jalan menuju Rutan Jambe 2 jam perjalanan lebih. Batuk-batuk terus, tapi puji syukur pada Tuhan ketika memberitakan firman di atas mimbar sama sekali tidak batuk, dan itu kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu sekalipun kami sedang tidak sehat, kurang sehat, kami parau, kami serah, kami batuk, tapi kami tidak tawar hati. Karena apa saudara? Karena ada sesuatu tujuan untuk membawa banyak orang, untuk membawa mereka yang ada di gereja tadi, di Rutan, kepada pertobatan, kepada jalan yang mula-mula, kepada panggilan Tuhan yang mula-mula, untuk berbalik dari jalan yang jahat, menuju jalan yang baik dan benar, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang kembali 2 jam lebih karena macet. Dan akhirnya hari ini, sore ini, saya tetap dengan suara yang parau. Tapi kami tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Saya tetap melakukan apa? Kemurahan Tuhan yang sudah saya terima untuk membagikan ini kepada saudara dan saya. Yang kedua saudara, 2 Korintus 4 ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bebas ya dari rintangan, yaitu tawaran dunia kita tolak, maka berkat Tuhan yang dipersiapkan buat saudara dan saya itu tetap menjadi milik saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin semuanya bisa berkata saya
sudah bertobat. Saya sudah lahir baru. Tapi setan yang namanya iblis terus menggoda saudara. Menggoda kita. Dan saya selalu katakan, iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu password kita. Dia bisa masuk mengobrak-abrik kita lewat pikiran kita yang tidak ditundukkan kepada pikiran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika rintangan-rintangan itu sudah kita tanggalkan, mari berkat apa yang kita terima, yang sudah dipersiapkan Tuhan buat saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu di dalam ayat pertama tadi, saudara ya. Ayat pertama tadi, kita dapat berlomba dengan tekun. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Tidak terkecuali. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketika atlet sedang berlomba, kita tahu semua. Kalau kita atlet itu memikirkan, aduh nanti bagaimana? Lihat lagi ke kiri, aduh itu ada keluarga saya. Lihat ke kanan, itu ada teman-teman saya. Lihat ke belakang, bagaimana nanti keluarga saya bisa hidup kalau saya tidak menang. Ada banyak godaan yang dikerjakan oleh iblis menggoda saudara, sehingga saudara tidak fokus. Tapi sore hari ini, kita mendapat berkat ketika kita buang semua rintangan itu, yaitu kita dapat berlomba dengan tekun. Artinya saudara, pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami. Pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus sehingga kita tidak menjadi takut, sehingga kita tidak menjadi khawatir karena perlombaan kita lakukan dengan tekun, lakukan dengan iman dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beban yang banyak tadi yang sudah kita tanggalkan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, berkat kemenangan itu menjadi milik kita. Kita berlomba sudah tidak takut lagi. Kita berlomba tidak lagi menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kita berlomba dengan iman yang sungguh. Kita berlomba tidak takut dan khawatir untuk kalah. Tidak berlomba karena Tuhan sendiri bersama dengan kita yang akan memberikan kemenangan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat apa lagi yang kita dapatkan? Yaitu di dalam ayat yang kedua tadi, saudara. Yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan kepada masalah. Bukan kepada hal-hal yang lain, kepentingan yang lain di luar Tuhan. Tetapi mata kita tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tuhan sudah mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib yang penuh dengan dosa. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia sekarang. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua, saudara, iman kita akan menuju kepada kesempurnaan. Iman kita bukan lagi menjadi iman yang ecek-ecek. Iman kita bukan lagi iman yang gampang jatuh bangun. Tapi iman kita terus maju. Ketika mata kita tertuju kepada Dia, maka iman kita akan menuju kepada kesempurnaan. Jangan pernah berpaling. Jangan pernah sedikit saja menengok ke kiri dan ke kanan. Jangan pernah sedikit pun mata kita yang tadinya fokus kepada Tuhan mulai diisi oleh iblis. Kamu nggak bakal bisa jadi pemenang. Masalahmu terlalu besar. Goliat yang di hadapanmu terlalu besar. Kamu tidak akan pernah bisa menang. Kamu akan kalah. Tetapi berkat yang Tuhan berikan buat saudara, iman kita akan menuju kepada kesempurnaan. Tuhanlah yang mengerjakan kesempurnaan. Sampai kapanpun kita tidak dapat
mengerjakan kesempurnaan itu. Oleh karena itu kita wajib, garis bawahi wajib berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Bukan lagi berserah hanya separuh-separuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami berangkat berapa hari yang lalu saya pamit kepada Pak Ko menuju ke Cirebon, pelayanan di LP khusus narkotika di Gintung dan juga LP Kesambi nomor dan juga ada di LP Kuningan. Saya tidak punya uang, kami tim nggak bawa uang yang cukup, saudara. Sering kali dan bahkan setiap kali ketika kami pelayan, kami tidak pernah disiapkan Tuhan segepok uang ini untuk pelayan, nggak pernah. Tetapi karena mata kami tertuju kepada Tuhan, iman kita sedang dibawa kepada kesempurnaan, maka saya berani melangkah, kami berjalan. Sudah dikasih Tuhan, kami dapat pinjaman mobil. Tapi orang yang punya mobil, yang bawa mobil berbicara bahwa saya tidak menyiapkan bensin dan saya tidak menyiapkan tol. Saya akan menyetir sampai tujuan dan pulang balik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami beli bensin di Cipali, Rp150.000. Tiba di Bandung, dari Cipali ke Bandung, 2 hari di sana, perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Untuk ke Gintung butuh waktu dari penginapan itu 1,5 jam. Ke Kuningan juga sekitar 1 jam lebih, saudara. Sampai kami mau pulang tinggalkan Cirebon, selalu saya katakan, bensin masih ada nggak? Masih. Bensin masih ada nggak? Masih. Hanya Rp150.000. Tuhan pelihara kami sampai kami selesai pelayanan di sana dan kami baru keluar dari Cirebon dan saat itu kami baru mengisi lagi. Satu hal yang luar biasa, saudara. Ketika kita mau melangkah, ketika iman kita menuju kepada kesempurnaan, ketika mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, perbuatan baik Tuhan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Saya di sana bertemu dengan seseorang yang dari tahun 2005 tidak ketemu lagi dan pindah ke Cirebon. Saudara, apa yang dia buat kami? Dia punya hotel Red Doors kerjasama. Kami 6 orang disiapkan tempat menginap 3 kamar. Free. Pagi, hari, siang, malam. Kami dijamu makan. Bukan itu saja, kami dipinjamin mobil karena kami harus pergi ke 2 tempat yang berbeda. Bahkan bukan itu saja, kami membawa pulang dengan berkas-berkasnya. Yaitu kami dibawahi oleh masing-masing kami. Itulah saudara, ketika kita berani menanggalkan, kita tidak terima tawaran dari dunia ketika kita melayani. Maka ketika mata kita menuju kepada Tuhan, kesempurnaan, mengejarkan kesempurnaan kita, maka berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saya mengalami dengan sungguh, saya tidak cukup uang. Seperti nanti hari Jumat, saya harus berjalan kembali. Ada undangan untuk mengisi jadwal pelayanan di LP Wonogiri. Dilanjutkan ke GBI Gondosuli, Desa Gondosuli, Tawangmangu. Dan hari Seninnya kami berjalan lagi melayani di LP Klaten. Dan hari Selasa di LP Cebongan, Yogyakarta. Sampai hari ini kalau saudara boleh tahu, tiket pun belum ada di tangan saya. Tiket saudara untuk pergi. Saya hanya cek saja, belum ada di tangan saya. Tapi saya percaya ketika mata saya tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengambil alih semuanya. Kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang siapkan semuanya itu. Dan saya sangat yakin dan percaya. Karena bertahun-tahun hidup dalam pelayanan penjara. Bukan pelayanan yang menguntungkan, pelayanan yang menabur dan menabur. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami dipermalukan.
yang dikasihi Tuhan, terlalu indah berjalan bersama Tuhan. Terlalu luar biasa excited banget gitu kalau bersama dengan Tuhan. Sekalipun dalam usia senja. Tapi ketika mata saya tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakannya itu semuanya bagi saya. Dan saya mengajak kepada kita, mari kita tanggalkan semua beban kita agar berkat Tuhan itu teraih di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita menanggalkan beban kita, maka kita tidak akan pernah menjadi lemah dan putus asa. Terbalik, saudara, ketika kita tidak menanggalkan beban, maka kita akan menjadi lemah dan putus asa. Ketika beban itu kita gondelin, ketika beban itu kita sudah masuk di kereta api, kita sudah naik di Transjakarta atau busway Transjakarta, tetapi pikulan itu, pikulan sayur kah, pikulan dawet kah, pikulan apa yang saudara sedang jualan pada saat itu, tidak saudara letakkan. Saudara capek sendiri. Sementara saudara bisa letakkan dan saudara duduk. Itu yang seringkali kita kerjakan. Masalah itu, beban itu kita bawa yang menyebabkan kita lemah dan putus asa. Kalau kita tinggalkan beban itu, maka kita tidak akan pernah lemah dan putus asa. Ketika saya tinggalkan beban saya tidak punya uang untuk berangkat. Ketika saya tinggalkan beban saya belum beli tiket. Ketika saya tinggalkan beban saya belum bisa memberikan konsumsi buat lapas-lapas yang nanti akan saya kunjungi. Maka, saudara, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi putus asa. Tetapi ketika kita bisa meletakkan itu semua, saya nggak peduli apapun. Sekalipun di depan mata saya belum bisa memberikan atau pesan makanan untuk konsumsi di lapas-lapas. Tapi saya akan tetap berjalan. Karena ketika ada Tuhan bersama dengan saya, itu sudah cukup. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupku dan hidup siapapun yang akan berjalan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, saudara boleh baca, saudara boleh catat. Yang keempat, berkat apa yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Yang keempat adalah kita akan meraih buah kebenaran. Kita akan meraih buah kebenaran. Dan buah kebenaran yang kita raih itu menghasilkan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemarin saya juga dari Purwokerto, saya sudah ceritakan mungkin saudara, yang saya pengen kasih mereka, saya pengen kasih sekolah STT, saya pengen kasih hamba-hamba Tuhan dengan sembako yang ada. Hanya keinginan timbul. Keinginan yang dibuahi dari kebenaran untuk menjadi berkat dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Dan saya ceritakan kemarin, tidak kenal, tidak tahu siapa itu. Nanti saya telepon. Tuhan berikan buat saya. Dan kami bisa memberkati banyak orang. Hal yang sama Cirebon kemarin. Kita bisa memberkati banyak orang dalam makanan. 135 napi yang ada dalam 2 hari. Kami memberkati mereka. Kami bisa berdoa buat mereka. Kami bisa memberikan makan buat mereka. Kami bisa makan bersama dengan mereka. Dan semuanya itu adalah buah dari kebenaran yang kita lakukan sehingga mendatangkan damai sejahtera di dalam pelayanan kita. Saya percaya juga Jumat besok kalau saya berangkat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tinggalkan Jakarta untuk melayani mereka. Melayani mereka yang hampir 3 tahun ini tidak ada kunjungan. Hampir 3 tahun tidak ada tatap muka. Hampir 3 tahun tidak ada, bukan kunjungan orang saja yang tidak ada, tapi kunjungan makanan tidak ada. Mereka harus siap, mau tidak mau setiap hari. Makan cadong yang tidak seberapa. Yang nasinya kurang bagus. Dan saya datang untuk menghibur mereka, memberikan kekuatan buat mereka untuk makan bersama sesuatu yang lebih layak buat mereka nikmati. Karena kita tidak bisa berkatanya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, tidak. Bertobat harus disertai kasih.
Mengatakan pertobatan bagi mereka disertai kasih, disertai kebenaran yang diberitakan. Supaya mereka sungguh-sungguh membuka hati mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Menanggalkan beban mereka kepada Tuhan. Dan mereka mendapat berkat yang Tuhan siapkan buat mereka dan saya dan saudara semua. Kita akan meraih buah kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita berduka cita. Pada waktu kita menghadapi kerugian, kita kesulitan. Pada waktu kita merasakan sesuatu yang menyesakkan dada, kita mungkin menangis dengan kekecewaan yang ada. Tetapi bagi yang setia, bagi kita yang tetap setia dan kuat bertahan, saudara, dalam kebenaran. Kuat bertahan bukan dalam kesulitan, kesukaran, tapi kuat bertahan dalam kebenaran. Maka pada akhirnya kita memperoleh kemenangan. Mari kuat bertahan dalam kebenaran. Mari kuat bertahan dalam kebenaran yang akan menghasilkan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon doa juga untuk perjalanan kami hari Jumat. Supaya mata saya, mata kami, mata tim tetap tertuju kepada kesempurnaan. Pada kesempurnaan yang milik Tuhan. Yang kami tidak sempurna. Kebenaran yang milik Tuhan. Yang kami hanya dibenarkan. Bukan kami benar. Tetapi kami dibenarkan. Supaya sungguh-sungguh perjalanan yang sebentar. Boleh meraih banyak jiwa. Meraih pertobatan. Diserahkan bagi Tuhan. Dan rancangan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Tergenapi. Mereka diselamatkan oleh korban Yesus Kristus Tuhan. Di atas kayu salib. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, saya catatkan lagi tadi buat saudara dan saya bahwa beban itu yang merintangi kita apa saja, yaitu kalau kita tidak menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Beban yang pertama. Dan yang kedua adalah keinginan kita untuk sama dengan dunia. Dan yang ketiga adalah beban yang merintangi kita adalah pikiran dan emosi kita yang tidak dikendalikan. Dan yang keempat adalah kita tidak bisa menerima tawaran-tawaran dari dunia. Kita ikut arus di dalamnya. Kita tidak mau berlari seperti Yusuf dari kejaran Tante Potifar. Tetapi Yusuf berlari. Dan seperti hari ini saya mengajak kepada kita, mari. Jangan mau dengan tawaran dunia yang seolah-olah dibalut dengan kerohanian. Seolah-olah dibalut dengan sesuatu yang ini baik, ini benar. Tapi mari cek dan kontrol dalam hati kita apakah itu benar. Jangan ambil jika itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Dan yang beban yang sudah ditanggalkan, ada berkat yang saya ulangi lagi adalah kita dapat berlomba dengan tekun. Kita akan bisa berlomba dengan sabar. Kondisi apapun yang sedang kita alami, yang rintangan apapun yang sedang kita alami, kita tekun menjalaninya. Kita nggak mudah goyah, kita nggak mudah putus asa, kita nggak mudah berkata nggak pelayanan lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak lagi zoom-zooman di family ministry, nggak lagi lah pokoknya. Tapi berkat itu disiapkan Tuhan kita untuk bisa berlomba dengan tekun. Dan yang kedua, iman kita, kepercayaan kita itu akan menuju kepada kesempurnaan. Sempurna yang betul-betul sempurna dan tidak bisa mudah digoyahkan begitu saja. Dan yang ketiga, kita akan tidak mudah menjadi lemah dan putus asa. Kita akan kuat, kita semangat. Saudara, dan yang terakhir tadi, kita akan meraih buah kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Dan berterima kasih untuk sore hari ini. Untuk kebenaran firman yang kami terima pada sore hari ini. Yang memperlengkapi setiap kami yang ada di Zoom ini ya Bapak. Beban apapun yang sedang merintangi kami. Beban apapun yang tidak atau belum kami serahkan kepada Tuhan mulai sore hari ini Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Dan pikiran kami, perkataan kami taklukkan kepada pikiran Kristus agar kami bisa mengendalikan semua emosi kami. Terima kasih Tuhan.
Dan kami juga tidak mau larut dengan keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan. Tidak mau kompromi dengan perkara-perkara duniawi. Kami mau mengambil jalan kebenaran, bukan jalan pintas yang sering kali sepertinya enak yang ditawari oleh iblis. Tapi kami mau tinggalkan itu semua. Dan kami mau fokus kepada Tuhan. Dan karena kami tahu bahwa beban yang kami tanggalkan adalah ada bonus yang Tuhan sediakan buat kita. 4 bonus tadi ya Bapak. Kami terima dalam kehidupan kita. Kami bisa tekun, kami bisa iman yang sempurna. Kami bisa punya kebenaran dan menghasilkan damai sejahtera. Dan semuanya itu menjadi milik kami. Bapak, sore hari ini perkataanmu sungguh memberikan kekuatan bagi kami untuk berani mengambil langkah. Untuk menanggalkan, sekali lagi untuk menanggalkan semua beban yang merintangi berkat Tuhan datang dalam kehidupan kami. Bapak, sekalipun mungkin berkat Tuhan itu lama kami nantikan tergenapi. Sekalipun mungkin janji itu kami mau tetap tekun. Kami mau tetap memandang Engkau. Kami mau tetap berdiri tegak seperti perwira-perwira Kapernaum yang siap sedia. Kami mau tetap menatap Engkau, menatap Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Tuhan, biarlah sore hari ini kebenaran firman ini menjadi milik kami seutuhnya. Milik kami sepenuhnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini. Yang seringkali mendapatkan hambatan-hambatan. Seringkali masalah-masalah timbul dalam kehidupan kami. Seringkali masalah itu terjadi bukan saja dari orang-orang di luar yang tidak mengenal Engkau. Tapi permasalahan seringkali datang dari orang-orang yang mengaku melayani Tuhan, ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Ibu Rini Juwanto yang sudah memberkati sore yang indah ini, dan saya percaya Bu Rini Juwanto akan terus diberkati oleh Tuhan, terutama kesehatan, ya, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Pak Nikolas, sebuah lagu sebelum Ibu Messi untuk doa syafaat. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rini Juwanto. Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa, Ibu Rini. Ya, sekarang memang lagi musim sakit penyakit ini. Kemarin Ibu Elia Esther yang saya ketik tadi adalah dicoba dengan Panadol yang batuk pilek dan troches ya. Dan juga buat kawan-kawan juga di FM. Ini menurut saya obat yang cukup ampuh. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percaya kau hanya bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah dan kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman yang datang mengingatkan kami Tuhan, bahwa segala beban kami harus taruhkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan curahkan damai sejahtera sukacita. Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup. Maka kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Saat Tuhan kami menanggalkan segala beban kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang datang kepada kami. Memberkati hamba-Mu Ibu ini Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kalau lihat Tuhan kesehatan yang kurang sehat, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Ibu Rini sudah disembuhkan. Dan Tuhan berkati pelayanannya, berkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya dimanapun hamba-Mu ini melayani, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan, menyertai pelayanannya ya Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau rencana hari Jumat akan pergi pelayanan, kami percaya kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tim dari Ibu Rini Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka Tuhan damai sejahtera sukacita melimpah di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melayani Engkau dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami Pak Komingguan sebagai gembala di FM. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera hikmat-Mu ya Bapa, untuk membawa kami lebih lagi Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Kalau dia menaruhkan harapan kepada Tuhan, maka kami percaya mujizat demi mujizat terjadi buat istrinya Pak Komingguan ya Tuhan. Dan Tuhan kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, istri dari Pak Komingguan sudah disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Pak Hendra Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Pak Hendra boleh ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan tidak setengah-setengah. Tapi Tuhan menyembuhkan sempurna adanya. Memberkati kesehatan, kekuatan, berikan pengharapan terus Tuhan, bahwa Engkau Allah yang masih membuat mujizat sampai hari ini. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati usahanya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ya Tuhan. Dia dengan kehidupan Pak Hendra, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Pak Nikolas Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Kami percaya jerih payah dalam Tuhan tidak sia-sia. Memberkati usaha bisnisnya, memberkati pelayanannya, memberkati kedua anaknya, memberkati Tuhan istrinya, memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapa. Berkati keluarga besarnya dengan berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus berikan kepada keluarga besar Pak Nikolas Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati Pak Joni Tuhan. Tuhan Engkau juga lihat hamba-Mu yang setia melayani Engkau di FM. Kami percaya Tuhan memberkati, berkati dalam apapun dikerjakan Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya
buat istri, anak, cucu, mantunya, usaha dari anaknya, Tuhan memberkati. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan itu akan mengikutinya ya Bapa. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Yohanes. Terima kasih Tuhan sudah memberkati hamba-Mu ini, sehingga Tuhan dia dapat pekerjaan, Tuhan dapat berkat Tuhan. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan berikan terus, Tuhan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan kesehatan ya Bapak Yohanes, supaya dia mengerjakan semuanya dengan baik, dan biar semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati istri dan anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan Yesus, Pak Dirikson Tuhan juga yang setia Tuhan menemani kami di FM ini. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya sebagai gembala. Berikan kesabaran hikmat-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan Yesus sukacita Allah melimpah. Supaya setiap keputusan yang diambil itu berasal dari Tuhan. Dan biar Tuhan jemaatnya boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan banyak mujizat terjadi di dalam pelayanan Pak Dirikson Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati istri dan kedua anaknya Tuhan, pakai Tuhan mereka untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami yang ada di dalam FM ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Opung yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, firman berkata sampai putih rambutnya, Engkau tetap Allah yang menggendongnya. Berkati dalam kesehatannya, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Berkati juga anaknya yang berlayar, Tuhan berikan juga damai sejahtera, sukacita. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati juga Ibu Lydia Tuhan sebagai gembala. Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita, hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap diambil keputusan itu berasal dari Tuhan. Berkati Tuhan Yesus jemaatnya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam Ibu Lydia ya Bapa, dan kami boleh melihat Ibu Lydia tetap kuat Tuhan, sekalipun sudah lanjut usia, tapi Tuhan yang ada di dalam dia itu lebih besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang ada Tuhan, kami berdoa juga buat Yabes, Tuhan tolong supaya dia dapat job juga ya Bapak, buat Excel juga Tuhan berkati, biar semuanya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati Ibu Lia Tuhan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan firman-Mu berkata apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kami dengar, itu akan Tuhan lakukan buat Ibu Lia Tuhan dan anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang ada di FM ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Ibu Adeline juga dalam usahanya Tuhan memberkati. Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya. Dan berkati Tuhan Yesus hidup mereka ya Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa juga untuk Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang ada di FM ini Tuhan memberkati. Pak Johan juga yang ada bersama dengan kami, Tuhan sebagai gembala, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya ya Bapa. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati jemaatnya. Kalau saat ini Tuhan yang membawa jemaatnya ke rumah sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus jemaatnya sudah disembuhkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami FM ini dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus, Ibu Grace, memberkati Tuhan Yesus, Pak Anfal, memberkati juga Tuhan Yesus, Pak Alexander, memberkati semua kami Tuhan yang ada di FM ini Tuhan. Sekalipun kami tidak ada Tuhan beribadah saat ini, tapi kami percaya Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang lain-lainnya juga Tuhan memberkati, karena kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan melihat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Bapak. Banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau, biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan bangsa ini, kami berdoa untuk Bapak Presiden
Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tuhan RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang diambil itu berasal dari Tuhan, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamatkan juga mereka ya Bapa, supaya mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan dokter, suster, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien itu berasal dari Tuhan, dan obat-obat yang mereka kasih itu mendatangkan kesembuhan untuk pasien-pasien Tuhan yang mereka layani. Berkati mereka Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka Tuhan dimanapun Tuhan utus mereka, untuk mereka menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biar tanda-tanda heran, mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ya Bapa, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan kami percaya kami yang hadir pada malam ini Tuhan sudah menerima berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat Tuhan Yesus, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Semua yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, besok ibadah besok yang akan melayani adalah Pendeta Tiasna Rambe ya. Ini di Dadap ya. GPIA Dadap. Jadi jangan lupa hadir ibu-ibu ya khususnya ya. Nah, temanya bagus sekali nih tentang memberi. Nah, ini kalau bilang memberi ini yang paling enak ini didengar ya. Kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita dengarkan besok ya. Dan saya percaya itu firman Tuhan yang hidup, yang sudah harus kita dengar dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, silakan Ibu Adeline, bisa mandu bincang-bincang ya Ibu Adeline. Halo Bu Adeline. Bu Adeline jualan itu. Ya udah kalau tidak bisa siapa nih? Perempuan lagi. Bu Lydia udah nggak ada ya? Minta maaf saya izin keluar ya. Oh ya, makasih Pak Johan. Ya. Tuhan untung, Tuhan berkati ya. Luar biasa Pak Johan. Luar biasa Pak Johan bisa hadir. Lagi banyak yang telepon minta didoain. Mantap. Terus melayani Tuhan, Pak Johan. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih Pak Johan. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu Lia Yabes tuh. Ibu Lia Yabes. Ibu Messi kalau bincang-bincang harus dikasih waktu itu. Jadi banyak yang ketinggalan. 10 orang nggak ngomong itu. Haleluya. Termasuk saya Pak, nggak ngomong.
Ibu Lia lagi di jalan itu lihat. Ya, nggak bisa. Udah, Pak Nikolas dah. Ya, Pak Nikolas. Saya jadi perwakilan menggantikan Ibu Messi, duta besar. Haleluya. Udah doa. Saya udah didoain tadi Pak Nikolas. Amin. Makasih Ibu Messi. Ya, Pak. Terima kasih hambanya Ibu Rini Juanto yang telah memberikan firman yang luar biasa. Ketika iman kita bertumbuh, kemanapun kita mengarah, kita tidak pernah takut karena ada Tuhan menyertai kita hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih atas sharing firman-Nya. Segala pelayanan Ibu, keluarga, usaha pekerjaan diberkati dengan segala kasih dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, kembali awal ini adalah kita